Ya, mari bersama kita akan lihat dalam Galatia pasal yang kedua. Dan kita akan baca ayat yang ke-16. Firman Tuhan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat, sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ya, saudara, Alkitab mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Kita dibenarkan hanya oleh karena iman di dalam Kristus Yesus, ya. Di mana ketika Yesus mati bagi kita, kemudian darahnya ditumpahkan bagi kita, kita menerima itu dengan iman. Kita percaya bahwa Yesus mati, ya, untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Maka dengan cara yang demikian saya dan saudara dibenarkan. Mungkin ada yang berkata, bagaimana penebusan dapat terjadi hanya dengan percaya terhadap apa yang Yesus lakukan di kayu salib? Saudara, ketika seseorang percaya, itu bukan hanya sekedar. Percaya itu bukan cuma sekedar, ya. Bagi Allah, percaya sebuah keyakinan diperhitungkan, ya, di hadapan Allah. Ketika kita menaruh iman dan kita percaya kepadanya, hal itu diperhitungkan. Dan ada begitu banyak kebaikan, ada begitu banyak anugerah yang terjadi, saudara-saudara, ketika seseorang tanda kutip hanya percaya. Ya, saya membaca Alkitab ketika Abraham dalam sebuah kemelut, dalam sebuah pergumulan yang sangat berat, kan, di mana dia menantikan Allah untuk memberikan dia seorang anak. Memang masa-masa menantikan ini masa yang paling berat. Tetapi saya mau ingatkan Bapak Ibu, masa-masa menantikan adalah masa yang paling penting dalam perjalanan kehidupan orang percaya. Karena pada masa-masa yang demikianlah kita mengalami pertumbuhan rohani. Dan saudara perlu mendengarkan saya mau sampaikan ini, saudara, ya. Di dalam menjalani kehidupan kekristenan, kita lebih banyak menanti daripada melakukan hal yang lainnya, ya. Penantian adalah masa yang paling banyak dalam kehidupan orang percaya. Ketika kita mengalami kemenangan itu tidak berlangsung lama. Artinya, saudara-saudara, ya, ketika kita naik podium karena kita menang, ingat kita juga akan turun kembali dari podium tersebut. Bagaimana ketika Nuh berhasil bikin Batra, dia menang, kan? Naik pada podium yang tertinggi. Alkitab mengatakan air bah yang membumbung naik, ya, membuat yang namanya Ayub itu bisa diangkat, ya. Ayub ada Nuh ada di tempat yang tinggi, naik podium, kan. Tapi sesudah itu Alkitab mengatakan surut air badan dan Nuh harus kembali menjalani kehidupan, ya, di mana dia belajar lagi untuk menantikan setiap janji-janji Tuhan. Jadi, saudara, orang percaya itu lebih banyak menanti, ya. Kehidupan kita akan lebih banyak pada masa-masa menanti, dan Tuhan tahu hal ini sangat penting bagi kita, ya. Ketika kita lulus ujian dalam menantikan Tuhan, maka biasanya itu akan diikuti dengan berkat-berkat Tuhan. Ya, mereka yang gagal menantikan Tuhan, ya, biasanya mengalami kemunduran iman. Ingat tak bagaimana Yosua yang sabar menantikan Musa. Musa naik ke atas gunung Allah dan dia bercengkrama dengan Allah.
ya, dan dia menerima 2 loh batu kan. Tapi Musa lama sekali di atas gunung. Ya, sementara itu orang-orang di perkampungan orang Israel tentu saja mereka sudah tidak tahan dalam masa menanti. Ya. Maka mereka berbuat dosa. Saudara berhati-hati ya. Di dalam menantikan Tuhan, kadang-kadang untuk membunuh kebosanan, kita melakukan dosa. Karena manusia itu tidak terbiasa dengan keadaan statis. Kita lebih suka dengan keadaan yang euforia, keadaan yang membuat emosi kita bergejolak. Itulah sebabnya kenapa orang suka sekali pakai narkoba. Karena narkoba merangsang ya satu hormon di dalam diri manusia yang membuat manusia itu happy, tidak dalam keadaan boring, statis, ya. Maka mereka melakukan dosa dengan membuat patung dan menyembah patung tersebut. Sementara Yosua yang hanya seorang diri belajar setia dalam waktu-waktu penantian. Jadi kalau ada waktu-waktu yang penting dalam kehidupan saudara, maka saya bisa katakan bahwa waktu itu adalah waktu menantikan Tuhan. Ya, maka belajarlah menantikan Tuhan dengan penuh pengharapan dan jangan berbuat dosa dalam menantikan Tuhan sampai Tuhan menyatakan berkat-berkat-Nya di dalam kehidupan saudara. Ya. Jadi Abraham menantikan Tuhan, maka Abraham mulai gelisah, dia mulai tidak tahan karena tidak melihat janji Tuhan itu dinyatakan. Ya kan? Maka di dalam kepenatan ya Abraham mulai penat ya. Kita nih kalau terlalu lama menantikan janji Tuhan, penat ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita ingin menyerah dan menyudahi segala sesuatu. Tapi puji Tuhan, walaupun kita menyerah, Tuhan tidak pernah menyerah. Tuhan dengan caranya sendiri selalu membangkitkan kita dan kembali bergairah di dalam Tuhan. Maka Tuhan pun memanggil Abraham. Tuhan berkata, Abraham, keluar dari tenda. Ya, Abraham keluar dari tenda. Ya, tenda ini bicara tentang kepenatan. Memang saudara-saudara, kita jangan hanya selalu ada dalam keadaan yang membuat kita bosan. Ya. Kita harus ada dalam sebuah keadaan yang terus beriman. Ya. Artinya jangan terus-menerus tinggal di dalam masalahmu. Ya. Jangan, saudara. Ya. Kan ada orang suka sekali mendramatisir ya keadaannya sehingga dia kehilangan iman karena terlalu tenggelam dalam masalah. Bahkan dia nyanyi, tak perlu khawatir, ku hanya terluka, terbiasa untuk pura-pura tertawa. Namun bolehkah sekali saja ku menangis sebelum kembali membohongi diri. Ya, mulai tenggelam, saudara-saudara ya, di dalam masalahnya. Saya ini paling suka sekali, saudara, kalau pikiran lagi penat. Ya, pendeta juga kan bisa pikiran penat loh. Jangan saudara pikir pendeta itu selalu ada di atas angin. Ya, pendeta juga kadang-kadang merasakan kepenatan. Maka saya memiliki satu kebiasaan. Ya, saya biasanya putar lagu. Kemudian saya keluar dengan motor sambil memutari Kota Bitung dengan lagu. Saya pakai headset dengan lagu ya dan berusaha membangkitkan iman saya. Nah, maka Tuhan mengajak Abraham keluar dari tenda. Maka Abraham pun keluar dari tenda dan Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, coba tengoklah ke langit. Haleluya. Jadi hidup itu jangan selamanya menunduk ke bumi. Harus tengok ke atas. Ya, kalau tengok ke bawah yang ada kekurangan, saudara-saudara. Kalau tengok ke bawah yang ada keputusasaan. Betul enggak? Maka kadang-kadang kita akan mulai membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya kan? Kenapa ya istrinya baik? Kenapa ya suaminya baik ya? Atau kenapa ya dia punya anak-anak yang baik? Kenapa ya dia punya orang tua yang baik? Seandainya saya juga punya orang tua model begitu, mungkin keadaan saya tidak akan begini. Ya kan? Kemarin nih saya lihat ada seorang teman, ya sudah berumur juga saudara.
dia terpisah dari sejak kecil dari orang tuanya. Ya, dan tidak ada satupun kerabat keluarga yang memberitahu siapa papanya. Ya, entah ada masalah apa sudah di tengah keluarga ya. Dan ketika dia tumbuh, dia berusaha mencari tahu papanya siapa, tapi bahkan mamanya sendiri tidak pernah memberitahu. Entah kenapa, saudara. Ya, sampai kemudian ya dia mengetahui papanya, tetapi itu pun sudah terlambat karena papanya meninggal 2 bulan yang lalu. Sedih ya, menyedihkan saudara-saudara ya. Sangat sedih. Maka dia mengutarakan isi hatinya di Facebook. Ya. Dibilang betapa kejamnya kalian. Kenapa saya baru tahu papa saya kalau ketika papa saya sudah mati. Sedih sekali. Dan dia bla 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 bla. Dan dia sepertinya menyalahkan semua orang. Ya. Dan semua kemalangan yang dialami di hidupnya, dia berpikir karena dia tidak pernah mendapatkan kasih sayang daripada orang tua, khususnya papa, ya. Dan dia menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi, menyalahkan semua orang yang dapat dia salahkan. Ya saudara, memang kita dapat dipungkiri ya bahwa tidak semua kita mengalami kebaikan. Tidak semua kita berasal dari keluarga yang sempurna. Tidak semua kita punya orang tua yang baik. Tidak semua kita punya, ya, kalau saudara yang telah menikah tidak punya suami yang baik atau istri yang baik. Tidak semua kita bisa memiliki kehidupan yang sempurna. Tetapi yang namanya tanggung jawab itu ada pada kita.